Dan beliau mengatakan, inilah jalan Allah yang mustaqiman. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian di sebelah kanan dan di sebelah kirinya dengan khututan, yaitu garis-garis yang banyak. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhis subul. Ini yang dinamakan dengan subul, yaitu jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang banyak ini melainkan di sana ada syaitan yang mengajak menyeru ke jalan tersebut. Tsumma qara'a qauluhu ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Adapun ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian, memalingkan kalian dari jalan yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang disampaikan kepada kalian, semoga kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dari hadis ini muallif pengarang buku ini mencantumkan untuk menerangkan perintah kita berada di atas jalan yang lurus. Kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya agar berada di atas jalannya golongan yang selamat. Golongan yang selamat jalannya cuma satu, itu yang dinamakan dengan sabilullah, jalannya Allah. Dan jalannya Allah ini mustaqiman, lurus sampai kepada Allah, tidak akan tersesat, tidak akan belok-belok. Dan dia ketika dia berjalan dengan jalan itu, dia akan sampai pada tujuan, yaitu mendapatkan ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun jalan-jalan yang lain maka akan menyesatkan dari jalan yang lurus, sehingga tidak sampai pada tujuan. Dia mungkin punya keinginan mendapatkan surga, dia punya keinginan untuk terhindar dari api neraka, dia punya keinginan mendapatkan ridhonya Allah, tapi salah jalan. Nah, itu sangat berbahaya. Betapa banyak orang-orang yang niatnya baik, tujuannya benar, dia pengen dapat ridhonya Allah, bahkan dia sangat semangat di dalam ketaatan, tapi yang menjadi masalah adalah dia salah jalan. Orang yang salah jalan itu sia-sia, sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, bahkan kesempatannya habis, ternyata tidak sampai tujuan, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu namanya kerugian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan tentara bergajah itu tadlil, yaitu ara'aital ladzi tentara bergajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kamu melihat alam tara, apa yang mereka lakukan itu tadlil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kamu melihat tipu daya mereka itu tadlil? Mungkin ada yang pernah membaca di terjemahan tadlil itu apa kira-kira? Di terjemahannya tadlil itu biasanya diterjemahkan dengan rugi. Ya, bukankah kamu mengetahui tipu daya mereka itu rugi? Ya. Bisa mungkin dicek di dalam surat Al-Fil, sia-sia. Ada yang ngecek ya? Artinya di situ apa? Sia-sia ya, sia-sia. Ya, berarti rugi. Bukankah kamu memperhatikan tipu daya mereka itu sia-sia? Padahal tadlil itu kan dari kata-kata dolal. Dolal itu apa? Sesat.
tapi diterjemahkan sia-sia. Artinya kalau orang itu tersesat, sia-sia. Dia sudah keluarkan waktunya, dia keluarkan tenaganya, ternyata sia-sia, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan dengan visual. Jadi beliau menggambarkan supaya bisa diperhatikan oleh para sahabatnya. Kalau di hadis sebelumnya Rasulullah hanya mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, beliau sudah mengisyaratkan akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, di hadis ini beliau sampai menggambarkan supaya ada gambaran, supaya ada visual, para sahabat bisa menangkap kalau memang ada jalan yang lurus, ada jalan-jalan yang belok, ada jalan-jalan yang bengkok, yang mengarah atau yang keluar dari jalan-jalan yang lurus, dari jalan yang lurus itu. Ini yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah menggambarkan dengan tangannya jalan atau sebuah garis, kemudian beliau mengatakan inilah jalan Allah yang mustaqiman, jalan Allah yang lurus. Baik, maka hadis ini menguatkan hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah berkata, adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu Ahlul Hadis, para ahli hadis. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau yang mungkin terkenal atau dikenal sebagai orang ahli ibadah atau yang menempuh jalan tasawuf. Orang-orang yang mengikuti tasawuf biasanya menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai panutan. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau selalu berada di atas ajarannya Rasulullah dan juga para sahabatnya, tidak mengikuti ajaran-ajaran firqah-firqah ataupun torikot-torikot yang tidak sesuai tuntunannya dari Rasulullah. Bahkan beliau sampai mengungkapkan, adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menafsirkan siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlul Hadis, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah. Berpegang teguh dengan hadis Rasulullah berarti juga berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah tidak akan pernah tersesat, dia akan selamat. Dan itulah prinsipnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran dan hadis itu sebagai rujukan, sebagai patokan untuk menilai atau menimbang sebuah ajaran, apakah itu benar atau salah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau diajarkan oleh Al-Quran dan hadis berarti itu benar. Ketika diteliti hadisnya sahih, riwayatnya terpercaya, maka berarti itu ajaran yang benar. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan hadisnya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, atau praktek para sahabat pun tidak ada, maka tidak boleh diamalkan, karena pasti itu akan menyimpang dari jalan yang benar. Ini tentunya dalam perkara-perkara agama, dalam urusan-urusan ibadah. Kalau untuk urusan dunia maka tidak masalah, hukumnya mubah. Seseorang mau melakukan apa saja, seseorang mau membikin apa saja, itu terserah, asalkan tidak melanggar aturan halal dan haram.
selagi apa yang dia ciptakan itu, apa yang dia produksi atau karya yang dia modif itu misalkan tidak melanggar halal dan haram, silakan. Kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan agama tidak boleh sama sekali. Patokannya harus Al-Quran dan hadis. Baik, inilah al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat, al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu juga ahlul hadis ya. Kemudian dalil berikutnya atau yang ketujuh ini kesimpulan. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada umatnya jangan ikut-ikutan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka itu hobinya berpecah belah. Hobinya itu bergolongan-golongan. Maka umat Islam jangan seperti itu. Dan beliau sudah kabarkan umat ini juga sama, bahkan lebih banyak golongannya. Kalau Yahudi itu 71, Nasara itu 72, kalau umat Islam ternyata lebih banyak, yaitu 73. Dibandingkan dengan Yahudi, dibandingkan dengan Nasrani, umat Islam lebih banyak perpecahannya, golongannya. Dan itu pasti akan terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalian harus hati-hati. Ketika kalian berada di suatu zaman, ternyata di situ banyak golongan-golongan, maka berpegang teguhlah dengan al-firqatun najiyah, dengan kelompok yang selamat. Jangan coba-coba ngetes. Saya pengen coba hari ini pengen masuk di firqah ini. Besok ya saya coba lagi masuk di tarekat ini. Besok lagi saya pengen belajar di ajaran ini. Jangan coba-coba. Justru ketika berada di banyak golongan-golongan seperti itu, jangan lirik kanan kiri, jangan lirik-lirik, tapi fokus ikuti jalan ahlus sunnah wal jamaah, gigit dengan gigi geraham, berpegang teguh walaupun apapun kondisinya, karena itulah jalan keselamatan. Sedikit saja jangan lirik ke kanan, lirik ke kiri, bisa-bisa terpedaya, bahkan meninggalkan jalan yang benar itu. Betapa banyak orang yang awalnya pengen nyoba-nyoba, gimana sih, penasaran apa yang ada di dalam ajaran tersebut. Niatnya cuma pengen coba-coba, tapi yang terjadi akhirnya dia malah ikut-ikutan, dia malah terseret dengan ajaran sesat tersebut. Karena syubhat itu sangat berbahaya. Ya, syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan hati itu lemah. Oleh karena itu jangan coba-coba. Ikuti jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Adapun perkataan orang sana sini atau pendapat sana sini maka nggak usah dipedulikan. Kalau ada yang mengajak untuk mengamalkan ini, melakukan ibadah ini, maka lihat apa dalilnya, apa ayat Al-Qur'annya, apa hadisnya. Kalau tidak ada, tinggalkan. Bahkan hukum asal ibadah itu memang terlarang. Jadi ini bisa kita jadikan patokan. Jadi hukum asal ibadah itu terlarang, alias seseorang itu hukum asalnya bara'atud dhimmah. Dia itu hukum asalnya terbebas tanpa ada tanggungan. Jadi kita semua itu hukum asalnya terbebas tanpa ada tanggungan untuk ibadah. Itu hukum asalnya. Jadi hukum asalnya manusia terbebas, tidak ada tanggungan untuk melakukan ibadah. Kecuali ada perintahnya untuk ibadah. Berarti sekarang kita sudah dikasih tanggung jawab untuk melakukan ibadah itu.
Berarti kalau kita tahu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kembalikan kepada hukum asal, yaitu terbebas, tidak dituntut untuk melakukan ibadah itu. Bahkan ketika dilakukan yang tidak diperintahkan, malah dapat dosa. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ini kesia-siaan. Baik, kemudian sedang umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab suci Al-Quran dan sunnah nabinya. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga, yaitu al-jamaah, yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah yang sahih, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk dalam golongan yang selamat, firqatun najiyah, dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita sekarang ini fokus bagaimana kita ikut berada di jalan golongan yang selamat, ya. Kita tahu bahwa umat Islam ini banyak bergolongan-golongan, gak usah dipikirkan, ya. Karena memang sudah disabdakan oleh Rasulullah seperti itu. Sunnatullah, umat ini akan terpecah belah menjadi banyak golongan. Namun fokus kita adalah bagaimana saya ini berada di atas golongan yang selamat, ya. Gimana caranya? Yaitu selalu belajar ilmu agama dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Dan dari sini pula kita tahu bahwasanya ada satu golongan yang paling benar. Jadi kita merasa diri paling benar itu sebetulnya boleh. Karena dari 73 golongan hanya ada satu yang benar, hanya ada satu yang masuk surga. Jadi ketika ada yang mengatakan jangan merasa paling benar, ya, seakan-akan pendapat Anda itu paling benar. Kalau kita yakin ini sesuai Al-Quran, ini sesuai sunnah Rasulullah, kenapa tidak? Bahkan justru kita harus selalu berpegang pada prinsip kalau itu keyakinan yang benar, maka itulah yang benar. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Walaupun orang-orang mengatakan wah ini merasa paling benar, ya emang benar, mau gimana lagi gitu ya. Daripada Anda merasa paling salah gitu. Jadi memang ada satu yang benar. Kalau sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang benar. Adapun yang selainnya pasti itu menyimpang dari kebenaran. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selesai bagian yang pertama tentang dalil-dalil ajakan untuk berada di atas golongan yang selamat. Bagian yang kedua ini tentang manhaj, jalan golongan yang selamat, alias apa itu golongan yang selamat, ya. Seperti apa golongan yang selamat itu? Ini bagian yang kedua. Baik, mungkin kita minta tolong dibacakan dulu seperti apa golongan yang selamat. Nah, bagian kedua, manhaj, jalan golongan yang selamat. Yang pertama, golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah SAW dalam hidupnya dan manhaj para sahabat setelahnya, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya SAW, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau merintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'aini lam tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati wa la yatafarraqu hatta yarida 'alayyal hawd. Artinya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih. Disahihkan Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami. Nah, barakallahu fiik.
Baik, apa itu golongan yang selamat? Satu, golongan yang selamat ialah golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah SAW dalam hidupnya dan manhaj para sahabat sesudahnya. Nah, itulah golongan yang selamat, yaitu yang mau berpegang teguh dengan metodenya Rasulullah, cara beragamanya Rasulullah, dan cara beragamanya para sahabat, yang itu adalah definisi dari ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, lalu ada satu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka, para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah yang masuk surga satu golongan itu? Kata beliau, al-jamaah. Mereka itulah yang dinamakan dengan al-jamaah. Siapa mereka al-jamaah? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu siapa saja yang berpegang teguh dengan apa yang aku berpegang teguh pada hari ini, dan juga yang berpegang teguh para sahabatku. Jadi mereka yang berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah, apa yang menjadi pegangannya Rasulullah, dan juga apa yang menjadi pegangannya para sahabat. Mereka itulah yang diistilahkan dengan al-jamaah. Dan ahlul hadis yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan mereka berpegang teguh dengan Rasulullah, ajarannya beliau dan juga ajarannya sahabat, sehingga dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Baik, jadi ini golongan yang selamat, pasti dia berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak mau berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah, manhajnya para sahabat, maka pasti tidak akan selamat. Pasti akan jauh tersesat. Walaupun level kesesatannya itu berbeda-beda. Ada yang level kesesatannya sampai sama sekali tidak mengenal kebenaran, tidak mengikuti Rasulullah sama sekali. Ini berarti orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak mengikuti manhajnya Rasulullah sama sekali, berarti mereka sudah jauh tersesat. Atau orang-orang muslim yang mereka mengikuti Rasulullah, percaya, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak sempurna, tidak utuh dalam meneladani Rasulullah. Hanya sebagian ajaran saja yang diikuti, adapun ajaran yang lain tidak diikuti semuanya. Ini juga tidak akan selamat karena tidak mengikuti manhajnya Rasulullah. Dan siapa mereka yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh, yang berusaha, ya. Yang berusaha berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah SAW. Nah, yang dinamakan manhaj itu adalah metode di dalam beragama, baik itu berupa keyakinan, baik itu berupa ibadah, termasuk tata cara ibadahnya, termasuk akhlak, budi pekerti dalam bermuamalah. Nah, semua itu kita ikuti metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbuatan Rasulullah itu bisa dibagi menjadi 3 macam, ya. Ada perbuatan yang merupakan syariat, yaitu yang dinamakan dengan sunnah, yang harus kita ikuti, yang dinamakan dengan syariat. Kemudian yang kedua, perbuatan Rasulullah yang tabi'i, yaitu tabiat manusia, dan ini tidak wajib diikuti karena ini hanya perbuatan manusiawinya Rasulullah, seperti makan, minum, tidur, dan seterusnya. Nah, ini tabiat manusia biasa dan bukan menjadi sunnah. Dan yang ketiga adalah yang diperselisihkan. Diperselisihkan ini sunnah atau ini tabiat kebiasaan Rasulullah saja. Nah, kalau yang diperselisihkan ini tergantung siapa yang menilai sunnah, silakan dia kerjakan dan dia meyakini itu sebagai sunnah. Kalau yang menilai sebagai tabiat saja, maka tidak perlu dia mengikuti. Baik.
Jadi manhaj Rasulullah di dalam beragama, metodenya beliau di dalam beragama. Seperti apa keyakinan misalkan Rasulullah mengajarkan keyakinan akidah yang benar itu seperti apa, maka ikuti keyakinan itu. Misalkan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tauhid, mengesakan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Maka ikuti pemikiran tersebut, yaitu mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan jauhilah perbuatan kesyirikan apapun dan apapun bentuknya, atau tidak menilai besar atau kecilnya. Tapi kalau itu merupakan kesyirikan, maka jauhi. Termasuk ibadah, ikuti ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk tata caranya yang dicontohkan oleh beliau dalam ibadah sholat, dalam ibadah puasa, dalam ibadah haji. Maka harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau seseorang tidak ikut dengan tata cara tersebut, pasti tidak akan selamat, alias ibadahnya itu akan tertolak. Ya, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, pasti tertolak. Ya, baik. Jadi harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul dan diperintahkan oleh beliau. Dalam bermuamalah, ya, dalam berakhlak, berinteraksi dengan orang lain, juga ikuti Rasulullah. Bagaimana beliau memaafkan, bagaimana beliau bersabar, bagaimana beliau mengajarkan untuk saling tolong menolong, bagaimana beliau mengajarkan untuk saling membantu orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Maka ikuti manhaj tersebut. Termasuk manhajnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat, mereka yang melihat langsung perbuatan Rasulullah, mereka yang mendengar langsung perkataannya Rasulullah, dan tiap kali wahyu turun, para sahabat itu menyaksikan, dan mereka tahu wahyu itu untuk siapa, bagaimana memahami wahyu itu, dan wahyu itu diperuntukkan untuk siapa, itu para sahabat ikut mengetahui. Oleh karena itu, manhajnya mereka menjadi teladan bagi umat-umat setelahnya. Yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis sahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati, walan yatafarraqu hatta yarida 'alayyal haudha. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya setelah kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah saya. Dan jangan kalian bercerai-berai sampai kalian bertemu dengan saya di telaga saya. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pegangan kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agar mereka selamat sampai tujuan. Oleh karena itu, ketika ada yang mengajak kepada dua perkara ini, maka ikuti. Ketika ada dai, ketika ada seorang ustadz yang mengajak kepada Al-Quran, mengikuti Sunnah, maka ikuti, karena itulah yang akan selamat. Adapun yang mengajak keluar dari Al-Quran, mengajak keluar dari Sunnah Rasulullah, maka jauhi, pasti tidak akan selamat. Contohnya apa? Yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan seperti apa, yang mereka ajarkan kepada masyarakat. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan dalam keyakinan, dalam urusan akidah misalkan, jangan berlebihan kepada orang soleh.
jangan gulu kepada orang soleh. Maka itu yang mereka ajarkan kepada umat, dan itulah yang harus kita ikuti. Berbeda dengan ada sebagian yang mengajak kepada gulu. Mungkin ada sebagian dai, sebagian ustadz yang mengajak gulu, berlebihan kepada orang soleh, maka jangan ikuti. Pasti ini menyimpang dari ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran, ajaran sunnah mengajarkan kita supaya jangan gulu kepada orang soleh. Kok ini malah ngajak gulu, berlebihan kepada orang soleh? Pasti ini menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah mengajak supaya jangan mengagung-agungkan kuburan orang-orang soleh, jangan mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali. Rasulullah SAW sudah menjelaskan, bahkan sebelum wafat beliau mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering dikunjungi. Beliau juga melarang supaya orang jangan melakukan perjalanan jauh hanya sekedar ziarah kubur. Nah, itu yang diajarkan kepada masyarakat, dan itu yang harus kita ikuti. Jangan ikuti orang yang mengajak, ayo kita safar ke kuburan sini, ya, liburan ini ayo sama-sama kita ke kuburan wali yang sebelah sana. Nah, itu pasti mengajak menyimpang dari hadis, menyimpang dari Al-Quran. Kalau seperti itu jangan kita ikuti. Baik. Kemudian yang kedua, golongan yang selamat. Yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Sebagai realisasi dari firman Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Artinya, kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Nah, barakallahu fiik. Apa itu golongan yang selamat? Yaitu golongan yang selalu kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perselisihan, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ada satu catatan penting, tidak hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau bagi umat setelah para sahabat, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Kalau untuk para sahabat, mereka kita katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Kalau untuk para sahabat, ya. Dan memang ayat ini turun untuk para sahabat, atau ketika itu kaum muslimin hanya ada para sahabat. Mereka masih menyaksikan Rasulullah, mereka masih menyaksikan ayat-ayat turun. Maka kalau bagi para sahabat, ketika ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau bagi generasi setelahnya, ketika ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Karena kadangkala terjadi perselisihan dan masing-masing kelompok semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kelompok ini juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok nggak ketemu? Kenapa? Karena masing-masing kelompok memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing. Nah, itu nggak akan pernah ketemu.
Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahamannya para sahabat, maka akan ketemu. Ketika dikembalikan ke pemahamannya para sahabat, ternyata memang di kalangan sahabat masih ada perselisihan. Maka itu baru kita memegang perbedaan sendiri-sendiri. Ketika sudah dikembalikan dengan pemahamannya sahabat, ternyata para sahabat juga berselisih. Maka tidak mengapa golongan yang ini ikuti pendapatnya sahabat ini, golongan yang ini ikuti pendapatnya sahabat ini, dan tidak boleh salah satu saling menyalahkan, karena para sahabat juga memang saling berselisih. Tapi kalau sudah ada dalil yang lebih kuat, walaupun para sahabat mereka sama-sama berselisih, namun ternyata ada sahabat lain yang menguatkan pendapat salah satu sahabat, maka ikuti pendapat yang lebih kuat tersebut karena berdasarkan dalil. Baik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini wajib ketika sedang terjadi perselisihan, karena ini perintah Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih suatu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik bagimu dan lebih baik kesudahannya. Nah, jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, berdasarkan pemahaman para salafus soleh, bukan berdasarkan pemahaman masing-masing. Karena kalau berdasarkan pemahaman masing-masing, tentunya tidak akan pernah ketemu. Karena masing-masing yang ini memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, yang ini memahami sesuai dengan pemahaman pikirannya sendiri, maka tidak akan pernah ketemu. Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, ya. Orang yang tidak mengembalikan semua hukum kepada Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya itu belum beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu menjadi hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka berlapang dada. Setelah engkau sudah memutuskan perkara, mereka taslim, mereka menerima, ya. Wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan lapang dada, tidak ada perasaan mengganjal di dalam hati mereka ketika sudah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti nyata di masa sahabat, ketika mereka terjadi perselisihan suatu perkara, mereka langsung datang ke hadapan Rasulullah lalu minta untuk diselesaikan. Terjadi sengketa apa, misalkan terjadi sengketa kebun, atau terjadi sengketa mengaliri air, ya, mengaliri air di kebun, ya. Mereka datang kepada Rasulullah, kemudian mereka memutuskan perkara mereka. Maka disebutkan ada sebuah riwayat, ada seorang Yahudi dan seorang munafik yang terjadi sengketa, kemudian datang kepada Rasulullah untuk menyelesaikan urusan mereka. Rasulullah memutuskan perkara dan Yahudi ini menerima. Jadi ini Yahudi menerima. Adapun munafik ini, dia tidak terima dengan keputusan Rasulullah. Apa dia berkata? Ayo kita ke Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar juga sama, memutuskan sesuai dengan yang diputuskan oleh Rasulullah. Munafik ini juga masih belum puas. Coba kita ke Umar bin Khattab. Begitu sampai di hadapan Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, ya, kalian tadi sudah memutuskan perkara di Rasulullah, juga sampai kepada Abu Bakar, dan sekarang kalian datang kepada saya. Tunggu sebentar. Beliau datang masuk ke dalam rumahnya,
keluar membawa pedang, langsung menebas kepala orang munafik itu. Ya. Enggak kebanyakan ngomong, ya. Wah, ini orang munafik ini tidak puas dengan keputusan Rasulullah SAW, berarti ini orang kafir. Kalau orang Islam, orang beriman, ketika sudah diputuskan oleh Rasulullah, dia akan lapang dada, dia terima, walaupun mungkin sepertinya itu merugikan dirinya. Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda kepada para sahabatnya, aku memutuskan perkara itu berdasarkan penjelasan, berdasarkan bukti-bukti dohir yang saya lihat. Adapun kebenarannya, siapa yang tidak jujur, maka dosanya dia yang menanggung di hadapan Allah. Misalkan ada sengketa, kemudian yang satunya pandai berbicara, pandai bersilat lidah, akhirnya padahal dia salah tapi menjadi benar gara-gara dia bisa bersilat lidah. Yang satunya dia benar tapi dia tidak pandai berbicara, ngomong kaku, ya, terbata-bata, akhirnya nggak bisa tersampaikan dengan jelas, sehingga Rasulullah memutuskan dengan putusan yang sesuai dengan beliau dengar. Maka beliau mengatakan, aku putuskan sesuai dengan yang saya dengar, sesuai dengan yang saya lihat. Adapun kebenarannya ataupun yang sebenarnya kembali kepada Allah, ya. Siapa yang berdusta, maka dia yang menanggung dosanya itu. Baik. Jadi ketika terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Baik. Ketika sudah sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun sama-sama punya rujukannya, yang kelompok satu punya rujukannya, kelompok dua juga punya rujukannya dari Al-Quran, dari Sunnah. Kalau seperti itu, maka masing-masing silakan meyakini apa yang menjadi pegangannya, dan tidak perlu melarang orang untuk berkeyakinan dengan yang selain keyakinan dia, ya. Jangan melarang orang untuk berkeyakinan dengan keyakinan selain yang dia yakini. Tapi kalau dia melarang orang untuk meyakini apa yang selain dia yakini, maka ini sudah pelanggaran. Karena sama-sama punya hujjah, sama-sama punya rujukan, maka tidak boleh saling melarang. Baik, silakan bertanggung jawab masing-masing dengan apa yang dia pegang. Adapun kita mendakwakan sesuai dengan yang kita yakini, itu wajib. Kalau kita meyakini bahwasanya perkara ini hukumnya boleh, ya, maka dia dakwakan kalau itu hukumnya boleh. Adapun yang meyakini ini perkara tidak boleh, dia juga silakan dia berdakwah kalau perkara ini hukumnya tidak boleh. Masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang tidak boleh itu kalau saling menuduh, misalkan, ya, saling menuduh. Contohnya perayaan Maulid Nabi, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Kalau masing-masing punya hujah, silakan. Yang mengatakan tidak boleh, dia terus berdakwah Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi itu tidak boleh, karena hujahnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Generasi salafus saleh tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Itu menjadi pegangan mereka. Dengan itu mereka mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dan tidak boleh. Silakan. Yang satu mengatakan tidak, Maulid Nabi itu bukti kecintaan kami kepada Rasulullah, ya. Dalilnya apa? Entah, nggak tahu, ya. Yang penting bagi kami itu boleh, gitu ya. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan berpuasa, gitu ya. Ketika ditanya misalkan, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Karena aku dilahirkan pada hari Senin, aku suka berpuasa pada hari tersebut. Nah, ini dalil kalau beliau memperingati hari kelahirannya. Kalau begitu puasa, kalau pengen mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah makan-makan, ya.
Kalau makan-makan berarti sudah tidak mengikuti Rasulullah. Rasulullah cara beliau ingin mengenang kelahirannya dengan berpuasa. Berarti memang tidak ada perayaan. Namanya perayaan berarti tidak boleh puasa. Puasa yang dilarang itu adalah puasa ketika hari raya. Memang hari raya tidak boleh ada puasa. Beliau berpuasa supaya tidak boleh dirayakan. Kok ini malah dirayakan. Tapi kalau memang dia berpendapat seperti itu, dalilnya juga seperti itu, silakan. Ya. Tapi yang menjadi masalah jangan saling memfitnah, jangan saling menuduh, dan masing-masing mempertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi nggak boleh dia membenci dengan orang yang melarang Maulid Nabi. Ya. Yang melarang Maulid Nabi juga dia tidak boleh benci dengan orang yang mengadakan Maulid Nabi, karena sama-sama mereka punya hujah. Dia terus berdakwah melarang orang jangan Maulid Nabi, tapi dia tidak boleh melarang orang yang merayakan Maulid Nabi. Dia biarkan agar masing-masing mempertanggungjawabkan. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai realisasi dari firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 1. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Arahum sayahtikun. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu qala Abu Bakr wa Umar. Artinya, aku mengira mereka akan binasa. Aku berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abdul Bar. Nah, barakallahu fiik. Apa itu golongan yang selamat? Yaitu golongan yang tidak mendahulukan perkataan seorang pun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah melarang hal demikian. Allah melarang kaum muslimin untuk mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan juga Rasulnya. Sebagaimana dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan perkataan siapapun. Jangan kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendahului Allah dan Rasulnya baik dalam perkataan maupun dalam urusan yang lain, terutama dalam perkataan atau dalam berpendapat, ya. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka tidak boleh kita mendahulukan siapapun. Ibnu Abbas pernah berkata kepada orang-orang ketika mereka lebih memilih pendapat sahabat Abu Bakar dan juga pendapat Umar ibn Khattab di saat musim haji. Musim haji, ya, atau ketika berhaji, Rasulullah itu ingin berhaji tamattu, ya. Jadi ingin berhaji tamattu, atau beliau perintahkan umatnya untuk berhaji tamattu. Namun Abu Bakar dan Umar di masa pemerintahan mereka memerintahkan umat atau masyarakat ketika itu untuk berhaji qiran. Lalu ketika Ibnu Abbas menyuruh kaum muslimin berhaji tamattu, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian dan demikian. Maka kata Ibnu Abbas, arahum sayahlikuna, aku melihat mereka akan dibinasakan.
atau dalam riwayat yang lain hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Aku mengatakan berkata Rasulullah, tapi kalian justru membantah dengan perkataan Abu Bakar dan juga perkataan Umar. Ini yang diingkari oleh sahabat Abdullah ibni Abbas. Ya. Beliau tidak mengingkari kebijakan Umar, kebijakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau mengingkari karena ketika beliau membacakan sabda Rasulullah dibantah dengan perkataannya Abu Bakar, dibantah dengan perkataannya Umar. Ini yang beliau tidak terima. Dan memang tidak boleh. Ayatnya jelas, jangan kalian dahulukan siapapun di atas Allah dan juga Rasulnya. Maka beliau mengatakan hampir kalian itu dihujani batu dari langit. Aku mengatakan bersabda Rasulullah SAW, tapi kalian berkata Abu Bakar, berkata Umar. Adapun kebijakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, nah itu sesuai dengan kondisi ketika itu. Mungkin kondisinya kenapa haji kiron, ya, karena supaya masyarakat itu kangen untuk kembali ke Mekah, ya. Karena dia datang hanya untuk berhaji misalkan, atau dia datang tidak berumroh tapi dia datang cuma berhaji saja, berarti dia ada kerinduan untuk umroh misalkan. Tapi kalau dia datang umroh dulu kemudian baru melanjutkan dengan haji seperti haji tamattu, nanti masyarakat sepanjang tahun tidak pernah datang ke Baitullah karena merasa saya waktu hajian saya sudah tamattu, saya sudah umroh sekaligus haji. Nah, berarti berkunjungnya mereka ke Baitullah itu semakin minim. Nah, itu yang menjadi kebijakan sahabat Abu Bakar dan juga Umar, ataupun karena ada alasan-alasan yang lain. Namun yang afdol dari ibadah haji adalah ibadah haji tamattu, umroh dulu kemudian baru haji, ya, atau umroh dulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Baik. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan yang selamat, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan juga Rasulnya. Maka ketika disampaikan sabda Rasulullah, disampaikan ayat Allah, maka terima, jangan bantah, ya. Terima. Adapun untuk melakukan atau untuk meninggalkannya itu kita belum mampu, yaitu urusan kita dengan Allah. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, jangan rokok, lalu membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tapi ulama ini ayat dibantah dengan ulama ini, gitu. Sudah dibacakan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian mengarahkan kematian kepada jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, gitu ya. Yang merokok itu kan membunuh diri. Berarti kan ayatnya ada, gitu ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan bunuh diri sendiri. Atau dalam hadis la darara wala dirar. Jangan mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain, ya. Kalau seperti itu sudah dibacakan ayatnya, dibacakannya, terima. Walaupun saya memang belum mampu meninggalkan rokok, itu dosanya lebih ringan daripada kita langsung bantah dengan perkataan ulama ini. Karena dosanya berarti kita sedang mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan juga Rasulnya. Jadi kalau ketika disampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu kita, maka terima, ya. Walaupun kita belum mampu menjalankan, itu urusan nanti, atau kita belum mampu meninggalkan, itu urusan nanti. Tapi ketika dibacakan, ini menunjukkan penghormatan, ta'zim, adab kita kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul, gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kepergian tauhid, mengisahkan Allah adalah dengan beribadah,
berdoa dan memohon pertolongan, baik dalam masa sulit maupun lapang, menyembelih kurban, bernazar, tawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar, menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para Rasul dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik. Yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Jadi kalau ada yang mengajak kepada kemurnian tauhid, ikuti. Insyaallah itulah golongan yang selamat. Walaupun namanya manusia, pasti dia punya dosa, dia terjerumus dalam kesalahan, itu manusiawi. Adapun tauhid atau mengajak kepada kemurnian tauhid itu manhaj. Ini metode beragamanya Rasulullah. Ada orang yang mengajak kepada kemurnian tauhid, tapi secara perilaku dia perilakunya buruk misalkan. Kita ikuti manhajnya itu. Kemurnian tauhidnya itulah yang kita ikuti. Adapun perilakunya yang buruk, maka tidak perlu diikuti. Ada orang yang perilakunya Masya Allah luar biasa baiknya, tapi ngajaknya ke kuburan terus. Ikuti apa enggak? Nah, jangan terkecoh gitu ya. Jadi itulah manhaj, mengikuti jalannya Rasulullah, yaitu senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Kalau ada yang mengajak kepada kemurnian tauhid, insyaallah itulah yang benar. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah adalah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun lapang, menyembelih kurban, bernazar, tawakal, memutus segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan berbagai bentuk ibadah lain yang semua menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Taib, kemurnian tauhid itu menjadi wasilah tegaknya daulah Islamiyah atau negara Islam, alias negara Islam itu tidak akan bisa tegak kalau kemurnian tauhidnya itu masih jauh. Jadi kalau kemurnian tauhid di suatu wilayah atau di suatu tempat masih jauh, artinya belum terlalu dijaga oleh masyarakatnya, maka jangan berharap akan tegak daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu akan tegak dengan sendirinya ketika masyarakat sudah menjaga kemurnian tauhid. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, negara semakmur apapun, kalau tidak menjaga kemurnian tauhid, maka cepat atau lambat akan binasa. Cepat atau lambat akan dibinasakan, akan dimusnahkan oleh Allah. Sudah banyak contoh-contoh umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semua umat-umat yang dihancurkan oleh Allah, penyimpangan mereka itu rata-rata yang pertama karena masalah tidak menjaga tauhid, alias karena mereka menyekutukan Allah. Kemudian baru penyimpangan-penyimpangan yang lain. Adapun penyimpangan yang pertama adalah kena kesyirikan, menyekutukan Allah. Negeri yang sebelumnya aman, negeri yang sebelumnya makmur, subur, misalkan negeri Sabah, Allah hancurkan dengan sangat cepat, ya, gara-gara mengingkari rasul-rasul yang Allah utus dan tidak mau menjaga kemurnian tauhid. Kemudian menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid, ya. Simbol-simbol kesyirikan harus dijauhi di negara tersebut, ya. Ini konsekuensi dari tauhid. Jadi orang yang bertauhid konsekuensinya adalah
dia tidak suka dengan simbol-simbol kesyirikan, ya, apapun itu. Ya. Kalau ada negara Islam, maka dia jauhi simbol-simbol itu. Kecuali kalau negaranya negara yang bercampur, ya, tidak murni Islam, atau negaranya memang bukan negara Islam, maka mungkin sulit untuk menjauhi simbol-simbol kesyirikan, ya. Makanya kalau kita lihat negara-negara Islam seperti negara Saudi, tidak ada simbol-simbol kesyirikan. Kuburan-kuburan yang diagungkan, pemakaman-pemakaman yang dianggap wali yang dilestarikan, itu tidak ditemukan di negara-negara Islam, ya. Kecuali negara Islam yang tidak berpegang teguh dengan kemurnian tauhid. Nah, kalau negara Islam yang tidak berpegang teguh dengan kemurnian tauhid, maka simbol kesyirikan banyak. Bahkan negara itu juga mengajak kepada kesyirikan karena tidak berpegang teguh kepada kemurnian tauhid. Baik. Dan sungguh satu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan bagi para rasul dan juga rasul kita Muhammad SAW. Baik. Kalau kita lihat pemimpin yang berhasil menegakkan negaranya, yang berhasil membuat rakyatnya makmur, sejahtera, rakyatnya aman, yaitu para nabi, ya. Para nabi itu bukti nyata kalau rakyatnya aman, rakyatnya makmur, dan mereka berkuasa dengan selamat sampai selesai. Maksudnya sampai meninggal dunia, para nabi itu tidak meninggalkan keburukan. Ada raja-raja yang berkuasa, tapi akhirnya atau titik akhir mereka itu dalam kebinasaan. Mereka berkuasa, mungkin rakyatnya aman, rakyatnya damai, makmur, tapi karena mereka tidak mentauhidkan Allah, kesudahan bagi para raja seperti itu adalah apa? Kebinasaan. Mereka meninggal dalam kebinasaan. Allah binasakan mereka. Namun para nabi ini menjadi contoh. Kalau kita pengen negara aman, negara makmur, negara rakyatnya aman, rakyatnya makmur, maka ikuti cara Nabi menjadi pemimpin. Setiap pemimpin ikuti bagaimana para nabi itu memimpin rakyatnya. Para nabi mereka memimpin rakyatnya, yang pertama kali adalah mendakwakan agar rakyatnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang mendakwakan atau mengajak rakyatnya untuk mentauhidkan Allah, insya Allah Allah akan berikan kejayaan. Tapi kebanyakan pemimpin di zaman sekarang ini justru malah mengajak kepada kesyirikan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa untuk mencapai sebuah negara yang makmur, negara yang damai, maka ikuti para nabi dalam mengelola negara. Termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berhasil, ya, menjadi seorang kepala negara, dan prinsipnya adalah satu, yaitu memberantas kesyirikan dan menegakkan tauhid, ya. Allah alam besok barangkali kita cukupkan sampai 4 poin, ya, golongan yang selamat. Insyaallah di pertemuan akan datang baru kita lanjutkan poin yang seterusnya. Allahu alam bissawab. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, Waalaikumsalam. Saya
kaitannya ke persesatan akidah dengan banyaknya masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi dan bentuk pertolongan Allah saat hamba itu bertobat dengan berat. Yang keduanya, apa berarti cara memimpin Nabi dengan kita sebagai pemimpin keluarga? Baik. Apa yang pertama tadi apa pertanyaannya? Kaitan ke persesatan akidah dengan banyaknya masalah-masalah kita yang kita hadapi dan bentuk pertolongan Allah saat hamba itu bertobat. Baik. Kaitannya antara menjaga kemurnian tauhid ya dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Baik. Nah, jadi semua permasalahan, musibah ataupun apa saja yang menimpa suatu negeri itu karena kurangnya negeri itu atau rakyat itu menjaga kemurnian tauhid. Ketika banyak yang melakukan kesyirikan, Allah menurunkan tegurannya dengan bencana, dengan musibah. Ini diantara bentuk teguran Allah kepada masyarakat agar mereka kembali kepada Allah, memurnikan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Jadi jangan dianggap sepele praktek kesyirikan di suatu tempat, karena cepat atau lambat Allah akan menurunkan kemurkaannya ya. Sebaliknya, ketika suatu tempat itu mulai menegakkan tauhid, maka cepat atau lambat Allah akan turunkan keberkahannya ya. Dan itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika semakin banyak permasalahan, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan menegakkan tauhid ya, dan menjauhi kesyirikan. Dan memang ketika kita mengajak kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, ya tentu ada resikonya ya, resikonya bahkan besar, karena kita berhadapan dengan keyakinan orang yang selama ini meyakini hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apalagi mungkin dari dahulu dibungkus kalau itu ajaran Islam, padahal bukan. Itu budaya, kemudian dibungkus dengan ini ajaran agama, karena yang melakukan itu tokoh-tokoh agama, sehingga masyarakat meyakini ini bagian dari agama. Sehingga ketika disebutkan itu bukan bagian dari agama, mereka tidak terima. Dan itu butuh kesabaran dalam berdakwah. Dan ini PR kita semuanya untuk mendakwakan tauhid kepada masyarakat. Yang kita punya anak-anak, kita didik, kita cetak anak-anak kita itu supaya menjadi para dai. Jangan semuanya anak-anaknya diarahkan untuk kerja, untuk cari dunia. Tapi anak-anak kita ini kita arahkan untuk belajar agama supaya menjadi dai, supaya masing-masing mendakwakan agama Allah ini kepada masyarakat ya. Bayangkan kalau semua paling tidak semua rumah kaum muslimin anak-anaknya menjadi ustadz, masya Allah, insya Allah Indonesia ini bisa jaya gitu ya. Seandainya semua rumah di kota Malang ini, kaum muslimin yang ada di Malang ini anak-anaknya menjadi ustadz pun, Indonesia masih kekurangan ustadz. Masih kekurangan ustadz gitu ya. Jangan orang wah ini nanti kebanyakan ustadz. Loh, kita ini bukan kebanyakan ustadz, ini kekurangan ustadz ya. Yang dakwah di pelosok, yang dakwah di kampung-kampung ini belum terjangkau ya. Ustadznya ada ya di lingkungan kita aja, di lingkungan perumahan, di lingkungan kota, tapi yang berdakwah di pedesaan, yang dakwah di pelosok-pelosok tidak ada. Sehingga kenapa masyarakat banyak yang terjerumus dalam kesyirikan, jauh dari ajaran agama Islam ya, karena sedikitnya para ustadz yang berdakwah di sana. Adapun yang berdakwah pun dakwanya bukan ke arah yang benar ya, dakwanya mengajak kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan. Nah, ini malah tambah jauh gitu. Adapun praktek kepemimpinan Rasulullah kalau kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga, dan itu sangat bisa. Dan kita tahu Rasulullah itu teladan bagi semua kalangan. Beliau itu teladan bagi para
kepala keluarga, beliau teladan bagi para orang tua, beliau teladan bagi para suami, beliau teladan bagi para presiden, beliau teladan bagi para panglima perang, beliau teladan bagi para orang-orang miskin, teladan bagi orang-orang kaya, teladan bagi hamba. Jadi semuanya teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW, maka tirulah beliau untuk menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah di dalam rumah kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, bismillah Ustaz. Bagaimana nasihatnya bahwa kita harus meyakini ajaran Ahlus Sunnah paling benar, tetapi tetap bisa berlemah lembut terhadap kelompok lain agar tidak jatuh dalam kesombongan merasa diri paling suci, ya. Beda ya, merasa diri paling suci dan merasa diri benar. Merasa diri paling benar itu sebetulnya bukan negatif ya, tapi itu positif, menunjukkan orang itu berpegang teguh dengan prinsip. Contoh, ada orang meyakini kalau laki-laki tersebut itu orang tuanya, bapaknya. Dia meyakini kalau orang itu bapaknya dia. Kemudian ada yang bilang, kamu nggak boleh merasa paling benar, tapi itu bapaknya dia. Masa dia nggak boleh meyakini itu paling benar gitu ya? Jadi ada perkara yang memang kebenarannya itu sudah mutlak. Kalau perkara yang kebenarannya itu sudah mutlak, maka kita wajib merasa benar dan wajib merasa paling benar, karena itulah yang paling benar. Contoh, ada yang mengatakan zina itu halal, ya. Kemudian kita meyakini zina itu haram. Kemudian orang tadi mengatakan, kamu nggak boleh merasa paling benar. Boleh nggak kita merasa paling benar? Boleh, karena kebenarannya itu sudah mutlak. Dalilnya sudah jelas, kebenarannya sudah mutlak, maka kita wajib merasa paling benar, dan inilah pendapat yang benar, pegangan yang benar, tidak boleh kita lepas. Adapun masalah berlemah lembut dengan kelompok lain, maka kita lihat kalau dia sebagai seorang muslim, maka dia saudara kita sesama muslim yang mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Ya, kita memberikan hak-haknya sebagai seorang muslim, berlemah lembut dengannya, mengucapkan salam kalau bertemu, mengunjunginya kalau dia sakit, gitu ya. Adapun masalah pendapat, maka tidak boleh kita longgar ketika kita meyakini kalau zina itu haram, sedangkan seorang muslim yang satu tadi meyakini zina itu halal. Nah, ketika dia sakit, kita tetap mengunjungi dia sebagai seorang muslim, atau ketika dia mengucapkan salam, kita jawab karena dia sebagai seorang muslim, tapi keyakinan kita tetap teguh, tidak tidak luntur karena gara-gara bersahabat dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi kita tidak sombong ya ketika merasa pendapat kita benar, itu tidak ada kaitannya dengan kesombongannya, ya. Tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Jadi kesombongan itu bukan masalah benar atau salah, tapi kesombongan itu masalah hati, ya, masalah perasaan. Orang yang salah pun kadang dia sombong, bukankah dia dalam kebenaran. Dia dalam salah pun dia bisa sombong, gitu. Karena sombong itu masalah hati, jadi bukan masalah ilmu, bukan masalah ini benar ini salah, tapi ini masalah bagaimana seseorang itu bisa mengontrol hatinya. Jangan sampai dia merasa dirinya tinggi di atas orang lain. Nah, itulah yang keliru. Walaupun kita benar, tidak boleh
kita dilarang untuk merasa tinggi dari orang lain, merasa lebih berilmu atau merasa lebih alim dari orang lain, merasa lebih banyak ibadahnya dari orang lain, sedangkan orang lain itu di bawah dia. Ataupun dalam segi harta pun kita tidak boleh sombong, merasa kita paling kaya, orang lain tidak ada yang bisa bersaing dengan dirinya. Ya, itu semua sifat-sifat sombong, ya, yang bisa menimpa kepada siapa saja. Nah, jadi tidak ada kaitannya perasaan sombong itu dengan kebenaran. Kebenaran itu mutlak. Kalau itu benar, ya kita nggak boleh goyah sama sekali. Kita katakan inilah yang benar, tidak boleh goyah. Dan ketika kita berpegang teguh dengan prinsip seperti itu tidak dikatakan sebagai sombong. Ya. Sombong itu kalau dia akhirnya jiwanya tinggi, merasa tinggi daripada orang lain, merendahkan orang lain. Nah, itu baru. Ya. Nah, atau merasa diri paling suci, ya itu juga tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Kalau sesuatu yang benar harus kita yakini benar, walaupun orang menganggap paling suci, paling benar. Lah, karena itu sudah benar sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, wajib kita ikuti dengan kebenaran. Tidak boleh kita gara-gara ucapan orang kita meninggalkan kebenaran itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Nah. Baik, barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya sebenarnya ada ngobrol. Datangnya kan dulu aku Nah mereka kan begitu, kan kita ada apa? Yang paling lucu adalah yang paling lucu itu. Yang lama-lama kan gitu ya. Di pada jangan dilakukan. Maksudnya aku nggak tahu. Iya, emang ada orang lain. Tapi jangan di. Ada apa sih untuk membuat pekan depan terjadi Pak ya? Terjadi. Jadi
bisa baca 4 kitab dalam 3 kitab dalam bulan. Ada lagi mantan bulan jalan ini mantan kitab itu juga ada tidak di rumah ada lagi mantan grafik mati ya langsung aja orang lagi